datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1671-1675. Feng Yu sudah menghubungi Zhang Ruiqiang sebelumnya. Saham-saham investasi pelat merah di dalam negeri sudah hampir terjual, dan masih tersisa sedikit dengan dampak yang kecil. Feng Yu menelepon Zhang Ruiqiang lagi. Lao Zhang, pemberitahuannya terus berlanjut, dan besok, semua saham real estate di tangan negara akan korslet, berapapun kerugiannya, jika tidak, mereka akan terjebak. Setelah beritanya tersebar pasti akan menimbulkan panik jual. Saat ingin menjualnya lagi, Anda mungkin tidak bisa menjualnya. Apalagi, saham-saham investasi milik negara di negara tersebut juga sudah meraup banyak, dan tidak boleh serakah. Saya tahu, menurut apa yang Anda katakan, apakah pasar saham AS akan jatuh? Zhang Ruiqiang bertanya. Jika pasar saham AS turun tajam, maka ia juga bisa membuat orang menjual stok beras untuk menghasilkan uang. Mungkin turun sedikit, tapi negara akan segera mengatur dana talangan, dan pasar saham tidak akan berdampak banyak. Sebaliknya, akan terus naik. Tidak akan turun sampai keadaan menjadi lebih besar. Saat ini, Feng Yu belum dapat sepenuhnya memahaminya, sehingga Feng Yu tidak merekomendasikan usaha milik negara. Jika seseorang di ibu kota negara menggunakan operasi leverage tinggi, kesalahannya, keuntungan yang diperoleh tahun ini tidak akan disebutkan, modal bisa hilang. Lao Zhang, maukah ibu kota negara ikut serta dalam masalah ini? Anda berpikir jernih, kami adalah modal swasta, dan partisipasi bisa dikatakan perilaku pribadi. Apakah akan ada masalah? Feng Yu sedang bersiap untuk menggemparkan pasar saham di negara tersebut, yang berdampak serius pada pasar keuangan di negara tersebut. Dia bisa ikut, Kirilenko, Lijia, Fujia bisa ikut, tapi ibu kota negara tidak cocok, karena arti wakilnya berbeda. Ada begitu banyak uang, jangan berinvestasi pada apa? Zhang Ruiqiang sakit kepala, begitu banyak uang, jika Anda tidak berinvestasi, berapa banyak uang yang Anda hasilkan dalam setahun? Dan pasti akan ada orang yang mengincar uang, membuat proyek berantakan, ingin berinvestasi, dan ingin mengalokasikan dana. Inilah yang paling enggan dilihat Zhang Ruiqiang. Lao Zhang, Anda bisa berinvestasi pada produk lain, seperti futures. Atau Anda bisa membiarkan uang Anda berinvestasi di pasar keuangan domestik, tapi hati-hati jangan terlalu menonjol, jika tidak maka akan mengganggu tatanan pasar keuangan domestik. Apa maksudmu? Apakah kita masih bisa memanipulasi pasar? Zhang Ruiqiang berkata dengan sangat tidak senang. Maksudnya memasukkan banyak uang ke pasar berarti pasar saham secara keseluruhan akan naik, yang akan menarik lebih banyak investor retail untuk mengikutinya, dan kemudian pemegang saham Tiongkok. Pasti akan meningkat banyak, tapi nanti harus tarik uangnya kan? Saat itu pasar saham akan turun tajam. Kalian tidak akan merugi, lalu siapa yang rugi? Bukankah itu investor retail? Pernahkah Anda memikirkan apa yang akan dikatakan investor retail kepada Anda? Seberapa serius dampaknya terhadap pasar saham domestik dan bahkan pasar keuangan? Sekali lagi, setelah jatuhnya pasar saham di negara ini, pasar keuangan maju yang relevan pasti akan terkena dampak serius. Yang pertama adalah pasar London, Tokyo, Xinjiang dan lainnya, dan kemudian pasar keuangan daratan kita. Saat ini, Anda membiarkan dana masuk ke pasar, menaikkan indeks saham, dan kemudian Anda pergi, banyak investor yang tidak rasional, saya takut untuk melompat dari gedung. Atau beli emas, ini lebih aman, pasar saham ambruk, pasti akan ada lebih banyak dana transfer ke produk lain. Tentu saja minyak mentah juga merupakan pilihan yang baik. Jangan menggunakan leverage lebih dari 2 kali lipat, beli, dan bersiaplah untuk mengirimkan, jadi saya bisa melakukannya untuk Anda bahkan jika terjadi kesalahan. Biarkan uang negara lain masuk ke kantong Tiongkok dan tingkatkan perekonomian dan kekuatan nasional Tiongkok. Feng Yu masih sangat ingin melihatnya. Bila perlu, tidak ada yang bisa membantu. Semakin banyak uang yang dimiliki suatu negara, semakin sedikit aset Feng Yu yang akan semakin menarik perhatian. Semakin kuat negaranya, semakin besar manfaat Feng Yu. Setelah Ralph mendapat pesanan Feng Yu, dia segera mengaturnya. Pertama-tama,
banyak perusahaan pembiayaan real estate yang sekali lagi mengambil jalan yang salah, seperti penipuan keuangan. Yang harus dilakukan Ralph adalah mengatur agar orang-orang mengungkapkan berita tersebut. Mengungkap penipuan keuangan New Century Financial Corporation, mereka melaporkan banyak kerugian hutang macet perusahaan keuangan XX, terlalu banyak kredit macet, perusahaan tidak dapat beroperasi. Perusahaan pembiayaan real estate XX memiliki celah besar dalam audit dan telah ditipu oleh banyak orang. Lebih dari 10% pinjaman belum dilunasi setiap bulan. XX Financial Corporation memiliki masalah besar dengan pinjaman hipotek. Tahun lalu, lebih dari 13% masyarakat belum melunasi pinjamannya sepanjang tahun, dan proporsi tunggakan hipotek selama lebih dari 3 bulan harus ditingkatkan 2 kali lipat. Perusahaan keuangan real estate mempunyai masalah. Kapak politik multinegara telah mengumumkan intervensi. Siang harinya, muncul sebuah berita yang dengan cepat memicu getaran pasar saham AS. Pagi harinya, banyak orang mengetahui bahwa saham perusahaan real estate terjual dalam jumlah besar. Mereka masih belum tahu apa itu. Sekarang saya tahu, banyak orang yang mulai menjual dan lebih agresif. Sangat disayangkan karena terlalu banyak orang yang berjualan, terlalu terkonsentrasi dan sering, banyak orang tidak bisa keluar untuk memesan, dan saham real estate jatuh. Di antaranya, perusahaan keuangan abad baru memimpin penurunan. Hal ini juga mempengaruhi seluruh pasar saham di negara tersebut, dan banyak saham mengalami tingkat penurunan yang berbeda-beda. Periksa, bagaimana berita-berita ini terungkap. Temukan juga cara untuk mengurangi dampak dari berita-berita ini. Xiao Busi memerintahkan bawahannya. Sangat disayangkan media di negara Amerika Serikat tidak berada di bawah kendali kapak politik. Mungkin ada pengaruhnya, tapi dampaknya tidak besar. Terlebih lagi, laporan lainnya didasarkan pada laporan faktual, dan poros politik tidak punya alasan untuk mengambil tindakan penegakan hukum. Banyak taipan media memiliki pengaruh tertentu di Kongres, dan Xiaobu 10 tidak berani menyinggung banyak orang. Berita ini muncul, yaitu memberikan tamparan kecil di wajah rumah Xiaobu. Anda tidak mengatur agar 5,5 juta keluarga membeli rumah. Bukankah Anda mengatakan hal ini akan meningkatkan keamanan negara? Hasilnya, memang banyak keluarga yang membeli rumah, namun hipoteknya tidak ada sama sekali atau tidak dimaksudkan untuk dikembalikan. Dan tak terhitung banyaknya keluarga yang bangkrut karena membeli rumah. Apakah ini yang menurut Anda aman? Meski aslinya orang mengontrak rumah, tapi kehidupannya masih layak kan? Yang paling dikhawatirkan oleh Xiaobu 10 adalah jika insiden ini terlalu besar, dia mungkin akan mundur terlebih dahulu. Hal ini tidak hanya berdampak negatif pada dirinya, tetapi juga berdampak sangat serius pada keluarganya. Segala sesuatu harus dilakukan untuk membalikkan keadaan ini. Ngomong-ngomong, ada juga kelompok 2 ruangan yang sangat mendukungnya. Mereka pasti punya solusinya. Saat ini, grup 2 kamar belum meledakkan berita negatif apapun. Xiaobu 10 juga percaya bahwa grup 2 kamar pasti tidak akan mendapat masalah. Menurutnya, banyaknya grup real estate besar di pasar real estate tanah air, tidak akan ada masalah besar. Presiden dari kelompok 2 kamar telah datang. Proyek perumahan Xiaobu 10 sendiri merupakan peserta penting. Bahkan karena rencana ini, kelompok 2 kamar dengan cepat menjadi raksasa. Kedua perusahaan telah berkembang dan tentu saja tidak lupa memberikan umpan balik. Mereka adalah salah satu sponsor kapak terbaik di negeri ini dan merupakan perusahaan swasta. Setelah mendengarkan permintaan Xiaobu 10, Presiden kelompok 2 kamar itu melihatnya. Total Tuan Tong, ini tidak terlalu bagus. Anda meminta kami untuk mengambil alih perusahaan pembiayaan real estate yang berada di ambang kebangkrutan, yaitu kami ingin membeli hipotek mereka. KPR perusahaan banyak yang sudah macet. Kalau kita beli pasti kita yang rugi. Sekarang perusahaan masih untung. Kalau karena itu biar keuntungan perusahaan berkurang atau malah merugi. Pendapatan presiden kedua perusahaan dikaitkan dengan pendapatan perusahaan. Kalau keuntungannya bagus, pendapatan mereka dalam setahun secara teori bisa mencapai 20 juta dolar AS. Jika profitabilitasnya buruk, menurut kontrak, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan 10 juta dolar, dan mereka akan kehilangan setengahnya. Mereka hanyalah presiden. Terus terang saja, mereka adalah penerima upah senior.
Mereka bekerja dalam kelompok dua kamar, yang hanya demi uang. Bu Xi meminta mereka membantu, mereka tidak dapat membantu, tetapi hal ini sangat merugikan kepentingan pribadi mereka. Xiao Bu 10 dengan cepat berkata, bagaimana bisa rugi? The Fed telah menurunkan suku bunga. Anda tidak tahu. Saya akan menemukan cara untuk membiarkan The Fed terus menurunkan suku bunga, sehingga banyak orang masih harus meminjam. Dan saya akan mengambil serangkaian rencana. Biarkan orang-orang itu membayar kembali uangnya sesegera mungkin. Anda telah membantu saya, dan saya telah membantu pertemuan negara. Kami tidak akan melupakan masalah ini. Kami pasti akan membuat beberapa kecenderungan dalam kebijakan untuk memastikan keuntungan Anda. Pernyataan Xiao Bu tidak membuat kedua presiden kelompok dua kamar itu ragu. Negara beras mempunyai kelas yang berbeda-beda menurut pendapatannya. Orang miskin tidak bisa menghasilkan uang, tapi mereka juga bisa pergi ke kelas menengah dan kelas atas untuk menghasilkan uang. Ketika gelembung internet pecah, skandal keuangan kelompok dua kamar tersebut pecah, yang membuat status mereka turun drastis. Saat itu, mantan presiden kedua perusahaan tersebut terpaksa mengundurkan diri, dan mereka berkesempatan untuk naik jabatan. Jika mereka dapat membuat kelompok dua kamar mendapatkan kembali status terpisah mereka, pendapatan mereka pasti akan meningkat lagi, yang juga merupakan keuntungan yang tak tertandingi bagi mereka. Kedua presiden juga mengetahui bahwa saat ini harga beras di dalam negeri mulai turun dan keuntungan kuartal pertama mereka kurang memuaskan. Jika tidak ada bantuan politik, mereka mungkin akan kehilangan uang pada kuartal kedua. Oleh karena itu, mereka sebenarnya ingin menutup kembali hubungan dengan kapak politik, agar mereka dapat menggunakan kebijakan kapak politik agar mereka dapat menghasilkan uang kembali. Jika tidak, pendapatan kedua eksekutif ini tidak hanya akan mencapai puncaknya sebesar 20 juta dolar AS, bahkan mungkin tidak mencapai 5 juta dolar AS, atau bahkan terpaksa mengundurkan diri. Setelah mendiskusikan keduanya, mereka menyetujui persyaratan Xiao Bu 10, tetapi bagaimana menerapkannya, tetapi juga melakukan negosiasi. Terus terang, ini untuk melihat seberapa besar ketulusan yang dimiliki kapak politik tersebut. Presiden kelompok dua kamar itu pergi, dan orang-orang di Xiao Bu 10 mengetuk pintu dan memberitahu mereka beberapa hasil awal. Kabar tersebut kabarnya sengaja dibeberkan ke media, namun siapa spesifiknya saya belum tahu. Mereka yang menyampaikan berita terlalu sulit ditemukan. Namun, mereka punya cara lain, yakni melihat siapa kepentingan tersebut yang paling cocok setelah pemberitaan diekspor. Bahkan jika orang ini menyampaikan berita, dia pasti orang dalam yang paling awal. Saat ini, harga real estate telah jatuh ke bawah, dan mereka menemukan bahwa banyak orang telah meminjam banyak uang ketika harga real estate berada pada titik tertinggi, yang berisi banyak taipan real estate. Namun tidak benar jika dikatakan bahwa orang-orang ini yang berhasil. Jika semuanya menjadi terlalu besar, mereka akan bangkrut. Kecuali mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk menghasilkan lebih banyak uang, mereka belum menemukan orang yang menghasilkan banyak uang. Lalu kasus kedua adalah seseorang mendapat keuntungan dari pasar keuangan. Mereka mulai memeriksa bahwa banyak orang yang menjual saham terkait real estate hari ini, dan mereka yang memimpin aksi jual tersebut ternyata adalah ibu kota negara Tiongkok. Namun, mereka menemukan aset-aset milik negara China telah menjual sahamnya di pasar saham AS sejak awal tahun ini. Dikatakan bahwa Tiongkok membutuhkan banyak uang. Kemudian mereka mungkin membuang saham-saham yang berhubungan dengan real estate, mungkin hanya suatu kebetulan. Yang penting mereka tidak mau percaya bahwa Tiongkok lebih bau daripada pihak AS dan bisa mengetahui beritanya terlebih dahulu. Dalam kesan intrinsik banyak dari mereka, masyarakat Tiongkok tidak begitu pandai dalam bidang keuangan, dan mereka tertinggal selama beberapa dekade. Sekalipun negara ini berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, negara ini akan tertinggal selama lebih dari 1 dekade. Tak lama kemudian mereka menemukan bahwa masih banyak transaksi skala besar yang menjual saham terkait real estate, yang semuanya berasal dari Sungai Xiangjiang. Xiangjiang, sepertinya orang Cina, kan? Meski dikatakan ada sistem negara dua, namun tentu mempunyai pengaruh yang besar. Apakah ini benar-benar sesuatu yang diciptakan oleh orang-orang Tiongkok? Huaxia, apakah ada bakat seperti itu? Pengertian ekonomi seperti ini,
banyak manajer puncak perusahaan besar tidak memilikinya. Kemudian mereka menemukan hal lain, seperti ini, dan orang-orang dari Rusia terlibat. Total gelombang sistem, setelah analisis kami, masalah ini kemungkinan besar dibuat oleh satu orang. Dan orang ini yang harus Anda kenal, yaitu Feng Yu. Siapa? Feng Yu. Orang Cina itu. Orang terkaya di dunia. Xiaobu memiliki 10 mata. Ya, analisis kami adalah dia. Posisinya di Tiongkok, tentu saja. Dan dia juga memiliki banyak investasi di Xinjiang, termasuk konsultasi angin dan hujan, sebuah perusahaan investasi keuangan terkemuka. Rusia, seharusnya Kirilenko, yang terkaya pria di Eropa, adalah salah satu dari 10 orang terkaya di dunia dan juga merupakan teman baik Feng Yu. Mereka sudah berteman sebelum mereka menjadi keluarga. Kami dapat membiarkan dana Huaxia berpartisipasi, dana Xinjiang untuk berpartisipasi, dana Rusia untuk berpartisipasi, dan ada begitu banyak saluran informasi di negara ini, kami memikirkannya, Feng Yu adalah yang paling konsisten. Yang lain bukan tidak mungkin, tetapi Feng Yu adalah yang paling mungkin. Jangan lupa, gelembung jaringan tahun ini adalah skandal WorldCom dan Enron yang diungkapkan Feng Yu. Kali ini, apa bedanya dengan waktu itu? Apakah Feng Yu terakhir kali gelembung internet menyebabkan Xiaobu 10 menderita pukulan berat? Ketika teknologi jaringan berkembang pesat, manfaat dan kehormatan membuat Clinton mengambil alih, dan kekacauan terakhir diserahkan kepadanya untuk dibersihkan. Kali ini, sulit baginya memanfaatkan real estate untuk menggairahkan perekonomian dalam negeri. Feng Yu akan melakukan sesuatu lagi. Tidak, sama sekali tidak boleh membiarkan Feng Yu mendapatkannya. Kirimkan seseorang untuk menghubungi kami untuk mengetahui apakah Anda dapat mengundang Feng Yu ke Istana Putih untuk menjadi tamu, kata Xiaobu. Total gelombang bersatu, ini tidak terlalu bagus, Feng Yu adalah Huaxia. Bagaimanapun, kita akan berpikir bahwa kita harus lebih memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Tiongkok. Mendengar ini, Xiaobu tidak berkata apa-apa. Hal ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri, meski dia merasa tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Tampaknya posisi ini sangat bagus, tetapi terlalu banyak batasan dalam perkataan dan perbuatan. Kalau begitu kamu ingin mencarikan cara agar aku bisa bertemu Feng Yu, bagaimana caramu melakukannya? Apakah kamu punya hati? Feng Yu tidak tahu, Xiaobu 10 telah memutuskan untuk bertemu dengannya, dia masih mengawasi pasar saham. Selama 2 hari berturut-turut, harga saham New Century Financial Corporation anjlok 15%, dan penurunannya tidak terbatas, diperkirakan akan terus turun, selama tidak bisa menjelaskan kebangkrutan media. Sedangkan untuk beberapa perusahaan pembiayaan real estate kecil, penurunannya bahkan lebih parah lagi, umumnya melebihi 18%. Bahkan 2 perusahaan telah mengumumkan akan mengajukan perlindungan kebangkrutan. Permohonan perlindungan kebangkrutan ini bahkan lebih buruk lagi, membuat investor semakin tidak percaya terhadap perusahaan di industri real estate. Bos, saham perusahaan-perusahaan ini benar-benar jatuh, bisakah kita menghasilkan banyak uang dengan menjualnya? Usai konsultasi angin dan hujan, saya meminjam banyak saham perusahaan real estate tersebut dari sejumlah lembaga keuangan, lalu menjualnya dalam jumlah besar. Dengan bantuan pemberitaan, harga saham perusahaan-perusahaan tersebut anjlok, yang berarti konsultasi angin dan hujan bisa menghasilkan banyak uang. Menjual saham memang menimbulkan kerugian, namun short selling bisa menghasilkan lebih banyak kerugian. Faktanya, saya tidak menghasilkan banyak uang. Saham perusahaan-perusahaan ini bukanlah arah investasi utama kami. Penurunan harga saham perusahaan-perusahaan tersebut memang tidak sedikit, namun platnya terlalu kecil dan jumlah saham yang bisa dipinjam tidak banyak. Selain itu, Feng Yu hanya mengizinkan konsultasi angin dan hujan untuk mengoperasikan perusahaan keuangan abad baru, dan yang lainnya hanya sedikit. Ini hanyalah sebuah eksperimen. Kembali ke grup 2 kamar adalah arah utama. Bos, lalu kenapa menurut Anda perusahaan-perusahaan ini belum tentu bangkrut? Sepertinya perusahaan-perusahaan ini sudah pasti tamat. Ralph dengan rendah hati meminta nasihat. Karena kapak politik negara, atau Xiaobu 10, tidak dapat melihat perusahaan-perusahaan ini bangkrut, mereka pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Coba tebak,
Apa yang akan mereka lakukan? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Ralph berpikir sejenak, mencari perusahaan lain untuk diambil. Benar. Feng Yu mengambil keputusan. Demi saat ini, mereka hanya dapat menemukan perusahaan lain untuk diambil alih. Ambil alih bisnis perusahaan-perusahaan ini, tetapi juga ambil alih utang perusahaan-perusahaan ini. Tapi itu belum cukup. Perusahaan-perusahaan ini akan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Ini bukan masalah kecil. Yang lebih serius adalah terlalu banyak perusahaan yang bangkrut, yang tidak bisa mereka bayangkan. Kalau hanya 1 atau 2 perusahaan yang bangkrut, itu sebenarnya hanya masalah kecil. Lagi pula, jika bangkrut, pasar keuangan abad baru akan kurang dari 3 miliar dolar. Dengan besarnya kelompok 2 kamar, kerugian 3 miliar dolar sebulan mungkin tidak terlalu merugikan. Tentu saja, jika Anda kehilangan begitu banyak setiap bulannya, itu akan berbeda. Di mata Feng Yu, kelompok 2 kamar hanyalah 2 skuadron, dan manusia pot belakang terhebat. Di masa lalu, kelompok 2 kamar ini mengajukan kebangkrutan, yang menyebabkan jatuhnya pasar saham AS. Setidaknya masih mungkin untuk bertahan hidup dan bertahan hidup. Alasan utama kebangkrutan kelompok 2 kamar ini adalah karena mereka menjadi penjemput dan akhirnya menolak si panci hitam yang malang. Faktanya, krisis subprime mortgage terutama disebabkan oleh perusahaan pembiayaan real estate kecil ini. Kelompok 2 kamar adalah saling membelakangi. Namun pada akhirnya, semua orang pada umumnya percaya bahwa inilah penyebab terbentuknya kelompok 2 kamar. Tentu saja, runtuhnya kelompok 2 kamar juga menjadi alasan mengapa masalah ini menjadi lebih serius. Kelompok 2 kamar ini terutama mengemas pinjaman ini, menerbitkan obligasi, dan menjual obligasi kepada investor. Dalam keadaan normal, risiko obligasi semacam itu sangat rendah, karena pada awalnya orang yang dapat meminjam, kemampuan kredit dan pembayarannya sangat dapat dipercaya. Oleh karena itu, obligasi yang diterbitkan oleh kelompok 2 kamar ini banyak diminati oleh investor, termasuk negara bekas ibu kota Tiongkok tersebut. Sampai batas tertentu, sebagian orang menafsirkan ini sebagai utang negara, dan sama sekali lupa bahwa ini adalah 2 perusahaan swasta. Melalui operasi ini, mereka menyelesaikan proses sekuritisasi aset. Pada saat itu, kelompok 2 kamar sangat ketat dengan peninjauan hipotek pembelian, dan subpinjaman tersebut, mereka tidak membeli. Namun, semakin banyak perusahaan keuangan yang memberikan pinjaman subprime. Kelompok 2 kamar juga mulai membeli pinjaman subprime berisiko tinggi ini atas permintaan Xiaobu. Kemudian, suku bunga pinjaman KPR bisa disesuaikan agar merajalela, dan rendahnya suku bunga mendorong masyarakat meminjam uang untuk membeli rumah. Banyak orang biasa juga tinggal di rumah yang sangat bagus. Namun kemudian dengan adanya penyesuaian tingkat suku bunga, pinjaman yang harus mereka bayar kembali dihitung ulang, dan banyak keluarga yang sebenarnya mampu membayar kembali pinjaman mereka tidak mampu membayarnya. Ini adalah perusahaan kecil yang melakukannya, kelompok 2 kamar benar-benar tidak melakukan ini, mereka tidak perlu melakukan ini, pinjaman mereka yang berkualitas tinggi terbuat dari obligasi, sudah cukup untuk menghasilkan uang. Tapi sekarang tidak apa-apa, perusahaan kecil itu akan mati, dan Xiaobu 10 meminta bantuan dari kelompok 2 kamar. Cara membantu adalah dengan tidak memakan hipotek perusahaan kecil, lalu menjualnya dalam bentuk obligasi. Pada saat ini, ikatan kelompok 2 kamar akan mulai memburuk. Dari obligasi berisiko rendah dan imbal hasil rendah hingga obligasi berisiko tinggi dan imbal hasil tinggi, niat awal banyak orang berinvestasi sangatlah berbeda. Setiap orang terbiasa dengan ikatan berisiko rendah dari kelompok 2 kamar, yang merupakan kesan yang melekat. Ketika obligasi berisiko tinggi ini diterbitkan, banyak orang yang tidak segan-segan membelinya, lalu setara dengan naik perahu, lalu ingin turun, itu sulit. Perusahaan keuangan kecil ini, karena terseret oleh mereka yang belum melunasi pinjamannya, mereka harus membayar kembali pinjamannya ke bank dan lembaga lain, sehingga mereka hanya bisa mencari cara untuk meminjam uang. Ya, hipotek untuk mereka banyak, tetapi tidak mudah untuk mencairkannya terlebih dahulu, dan sudah terdevaluasi. Mereka hanya dapat meminjam tembok timur untuk dijadikan tembok barat. Leverage beberapa perusahaan keuangan mulai menjadi sangat tinggi. Banyak produk yang biasanya hanya memiliki leverage 10 kali lipat,
dapat memiliki leverage 20 kali lipat, atau bahkan 25 kali, 30 kali lipat di perusahaannya. Apa artinya mereka menggunakan sedikit margin untuk memanipulasi sejumlah besar uang, dan seberapa besar risikonya? Seberapa rapuhkah struktur modalnya? Saat ini, mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya bisa menyembunyikan beberapa situasi, dan bahkan menghasilkan sedikit uang. Ketika hal ini diungkapkan oleh Feng Yu, perusahaan mereka harus menuju kebangkrutan. Untuk mencegah situasi memburuk, kelompok dua kamar hanya bisa menjadi penjemputan ini, sehingga menjadi tukang pot belakang. Ralph sebenarnya sangat meremehkan rencana perumahan Xiaobu 10. Tidak ada masalah menggunakan real estate sebagai salah satu pilar industri, namun harganya yang terlalu tinggi dan tidak terkendali menimbulkan masalah besar. Setelah Ralph mengikuti Feng Yu, penghasilannya juga meningkat, dan dia juga ingin membeli rumah besar. Saat itu ayahnya menyukai pantai, jadi dia berpikir untuk membelikan ayahnya kamar dengan pemandangan laut di iklim seperti Miami. Alhasil, agen real estate tersebut memberitahunya bahwa itu adalah kamar dengan pemandangan laut, namun setelah dia pergi ke sana, dia menemukan bahwa rumahnya hampir 50 km dari laut. Tem ini juga disebut kamar dengan pemandangan laut. Dalam situasi ini, harga rumah terus meningkat sehingga menimbulkan kemakmuran palsu, seolah-olah semua orang ingin membeli rumah, padahal yang jelas pasokan melebihi permintaan. Awalnya baik-baik saja, tetapi ketika The Fed terus menaikkan suku bunga dan harga rumah turun, hal itu pasti menimbulkan banyak masalah. Dalam pandangan Ralph, Xiaobu 10 bukanlah manajer umum yang berkualifikasi. Rencana perumahannya hanya untuk membodohi sebagian orang untuk mendapatkan suara. Lihatlah apa yang dilakukan Xiaobu 10 ketika dia berada di atas panggung. Gelembung internet, perekonomian negara terpukul keras, dan kemudian kejadian itu pun terjadi. Negara beras mulai menggunakan pasukan di Afghanistan, tetapi memenuhi kantong para penyalur api militer, rakyat biasa. Terakhir, perekonomian membaik dalam 2 tahun terakhir, dan akibatnya, timbul masalah besar di industri real estate. Orang seperti itu juga layak untuk bersatu secara total. Di mata Ralph, memang benar bahwa pemerintahan secara umum harus mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di negaranya. Hal paling sederhana adalah membiarkan negara beras menghasilkan uang. Jika Feng Yu adalah penduduk asli negara tersebut, ia telah lama mendukung Feng Yudang sebagai jenderal. Saat ini, dia menerima telepon dari seorang eksekutif bank. Setelah mendengarkan panggilan itu, Ralph mengerutkan kening. Baru saja meninggalkan kantor Feng Yu, dia harus kembali. Ralph, apakah ada hal lain? Apa lagi yang Ralph lupa laporkan? Bos, Tuan Ross dari Goldman Sachs meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Xiaobu Si ingin mengundang Anda makan malam. Siapa? Kain kecil 10. Kain kecil 10 yang mana? Dialah yang paling bodoh di negara kita sekarang. Feng Yu tersenyum dalam hatinya, sepertinya Xiaobu 10 sangat tidak populer sekarang. Nampaknya setiap beberapa tahun terakhir negara ini, menjelang pengunduran diri, selalu ada berbagai persoalan. Apakah ini reinkarnasi? Faktanya, situasi ini juga bisa dipahami dengan baik, karena bagaimanapun juga, sudah hampir habis masa berlakunya, maka tim di belakangnya tentu saja tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mendukungnya. Banyak berita negatif yang tidak lagi disembunyikan. Tentu saja ada alasan lain. Misalnya saja, banyak dari kebijakan mereka yang sebenarnya bersifat jangka pendek. Efek jangka pendeknya sangat baik, tetapi setelah 5 atau 6 tahun, beberapa masalah tersembunyi akan terungkap. Hanya saja Feng Yu tidak berpikir bahwa Ralph pun begitu meremehkan 10 Xiaobu. Pada awalnya, bahkan total gelombang tidak menelepon, langsung berkata Xiaobu 10, tidak heran kalau Feng Yu tidak tahu siapa yang dia bicarakan. Apa yang Xiaobu Si ingin lihat dia lakukan? Apakah ini industri yang menyentuh kepentingan fundamental negara? Banyak perusahaan memiliki pemegang saham di negara ini, bagaimana Xiaobu 10 dapat membawanya? Mengapa dia harus mengundangku makan malam? Feng Yu bertanya. Pihak lain tidak mengatakannya, hanya mengatakan bahwa saya harap Anda berjanji, dan inilah saatnya Anda memutuskan. Alis Feng Yu memilih satu, ini menarik. Xiaobu 10 juga memiliki banyak pekerjaan,
sebenarnya mengakomodasi waktu Feng Yu, menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan makan malam. Feng Yu tiba-tiba memikirkan satu hal. Kali ini, masalah perusahaan pembiayaan real estate, Feng Yu meminta Ralph mencari seseorang untuk diungkap. Dan semua ini, tidak ada yang disembunyikan, karena inilah faktanya. Kemudian perusahaan keuangan di abad baru mengalami masalah, dan banyak perusahaan yang sama mengalami masalah, yang berdampak besar pada Xiaobu. Xiaobu 10 sebenarnya bukan apa-apa, Feng Yu tidak mengkhawatirkan Xiaobu. Sistem total yang mendekati akhir masa jabatannya tidak takut untuk melakukan tindakan radikal. Belum lagi Feng Yu adalah orang Cina, dan Feng Yu adalah orang terkaya di dunia, Xiaobu 10 tidak akan berani menyinggung perasaannya. Orang-orang seperti itu mempunyai pengaruh yang terlalu besar. Totalitas negara, tidak semuanya hospice. Kemungkinan terbesar yang ditebak Feng Yu adalah Xiaobu 10 ingin berbicara dengannya tentang real estate, tetapi sayangnya, Feng Yu tidak tertarik untuk berbicara dengan Xiaobu. Selain itu, Feng Yu juga memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk menggemparkan pasar saham di negaranya. Bagaimana dia bisa terlalu dekat dengan Xiaobu? Jika Oba yang ingin bertemu Feng Yu, mungkin Feng Yu akan setuju bahwa ini adalah masa depan investasi. Ralph, bantu aku untuk menolak, beritahu pihak lain, aku sangat sibuk akhir-akhir ini, suasana hatiku sedang buruk, aku tidak punya waktu untuk makan bersama orang lain. Ketika dia mendengar jawaban Feng Yu, Ralph memandang Feng Yu dengan sedikit terkejut. Bagaimana mengatakannya lagi, Xiaobu 10 juga total negara Amerika, bos malah langsung menolak. Bos menolak manajer umum negara itu. Ini adalah gaya bos yang konsisten. Ketika dia tidak bahagia, wajahnya tidak diberikan. Sebagai bawahan, dia senang dengan bos yang kuat. Namun, dia juga anggota negara tersebut. Dia ditolak oleh pengusaha asing untuk pesta makan malam. Alasannya adalah dia tidak bisa hadir, dan dia merasa sangat sedih. Dengan emosi seperti ini, dia keluar dari kantor Feng Yu, menelepon kembali temannya, dan meminta pihak lain untuk menyampaikan maksud bosnya. Setelah Xiaobu 10 dan bawahannya merencanakan rencana untuk menangani masalah ini, dia melihat sekretarisnya berdiri di depan pintu. Bagaimana, dengan makan malam Feng Yu, sudahkah kamu mengaturnya? Tidak bisa makan malam di Istana Putih, dia boleh keluar makan, sehingga kalau tidak diberitahukan kepada orang lain, dampaknya tidak terlalu besar. Saya terutama bertemu Feng Yu dan membicarakan beberapa hal. Menurutnya, ia mengajukan diri untuk mengundang, bahkan Bill Gates, Buffett dan lainnya, akan dengan senang hati pergi ke janji temu, harus diatur makan malam hari ini, bahkan ia sudah menyapa istri dan orang lain terlebih dahulu, siap berangkat. Pergi ke janji temu. Total Tuan Tong, saya minta maaf, saya ingin Anda kecewa. Feng Yu menjawab, saya sangat sibuk akhir-akhir ini, dia akan berinisiatif mengajak Anda makan lain kali. Xiaobu punya 10 mulut besar. Apa yang dia dengar? Feng Yu menolaknya dan menolak undangan manajer umum negara itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalau dia tahu, ucapan anak buahnya masih dihapus. Kata-kata asli Feng Yu lebih sulit diterimanya daripada dia. Dia tidak tahu apakah dia akan pingsan. Dia menemukan bahwa tampaknya dia benar-benar tidak memiliki cara yang baik untuk menargetkan investasi Feng Yu dan Feng Yu di perusahaan-perusahaan yang memiliki saham masyarakat negara tersebut. Itu juga mewakili kepentingan orang-orang tersebut. Terlebih lagi, banyak perusahaan yang terdaftar di tanah air, dan sebagian besar karyawannya adalah masyarakat beras. Jika dia menggunakan cara yang ganas, itu akan melukai 1000 orang, dan dia melukai 800. Untuk pertama kalinya, dia merasa sistem total ini tampaknya tidak begitu kuat. Hanya dalam beberapa hari, beberapa emiten keuangan real estate telah ditangguhkan, dan harga sahamnya jatuh terlalu cepat, dan tidak berhenti. Melihat ini, Feng Yu tidak terlalu senang. Bukan karena dia tidak menjual saham perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi Feng Yu tidak menunggu adegan yang ingin dia lihat, yaitu keluarnya grup 2 kamar. Jika kelompok 2 kamar tidak keluar, akan ada variabel, dan itu akan berdampak besar pada rencana Feng Yu. Tampaknya perusahaan-perusahaan yang mengajukan perlindungan pilot ini kurang besar, nilai pasarnya kurang besar, dan dampaknya kurang besar.
Harus ada perusahaan peringkat atas yang mengajukan perlindungan kebangkrutan, agar kelompok dua kamar dapat segera mengambil alih. Dan perusahaan ini, Fengyu telah lama dipilih, yaitu perusahaan keuangan abad baru, perusahaan sublending terbesar kedua di Amerika Serikat. Cuma pemberitaan negatif perusahaan ini yang banyak beredar, harga sahamnya anjlok jauh-jauh, malah belum disuspensi. Dampak dari perusahaan ini terlalu besar untuk dapat ditangguhkan dengan mudah. Dan beberapa orang juga mencari cara untuk menghemat uang. Sekarang ada beberapa rumor tentang ini tentang berita negatif Fengyu. Dikatakan bahwa kelompok induk angin dan hujan sekarang menghabiskan lebih banyak uang, dan kemudian Fengyu menyukai perusahaan keuangan abad baru dan ingin mengakuisisinya. Jadi Fengyu membuat berita negatif ini, dan bersiap untuk membeli saham New Century Financial Company dengan harga murah di pasar saham. Ini jelas merupakan pengambil alihan yang tidak bersahabat. Perusahaan yang diakuisisi secara jahat umumnya harus mengalami perubahan manajemen dan memecat sejumlah besar karyawan. Fengyu telah merugikan kepentingan semua orang. Namun ada paradoks lain dalam pemberitaan ini, yakni banyak saham perusahaan keuangan di abad baru ini berada di tangan para pemegang saham tersebut dan tidak beredar di pasar saham. Sekalipun Win & Rain Holdings dapat membeli semua saham di pasar saham, itu tidak akan menjadi 50% dan tidak akan dapat membentuk kepemilikan faktual. Untuk menyelesaikan pengambil alihan yang tidak bersahabat, para pemegang saham tersebut perlu menjual sahamnya kepada Win & Rain Holdings Group. Dengan cara ini, kelompok induk angin dan hujan pasti akan menaikkan harga pembelian, yang juga menguntungkan pemegang saham. Mereka harus mendukungnya. Fengyu tidak merugikan kepentingan mereka. Pasalnya, harga saham kini sudah turun, namun jika terbukti Windsor Holdings mengakuisisi saham New Century, harga saham bisa naik kembali sewaktu-waktu. Siapa yang tidak tahu bahwa Feng Feng Holding Group adalah perusahaan Fengyu? Perusahaan Fengyu, industri apa yang menghasilkan uang? Jika ia membeli New Century Financial Company, maka perusahaan ini harus mendapat untung besar. Kali ini, Ralph juga keluar untuk menjelaskan situasinya. Kelompok induk angin dan hujan membeli sebagian saham perusahaan keuangan abad baru, tetapi menjualnya dengan cepat karena mereka mengira perusahaan tersebut akan segera bangkrut dan sahamnya akan menjadi sia-sia. Kertas. Ketika pernyataan ini keluar, tiba-tiba menimbulkan keributan. Khususnya, para pemegang saham perusahaan keuangan abad baru, mereka segera membantah secara terbuka, mengatakan bahwa kelompok induk angin dan hujan menekan saham mereka, jelas bermaksud untuk mengadakan akuisisi jahat. Mereka sangat tidak setuju. Dan perusahaannya tidak akan bangkrut, dan investor akan terus berinvestasi pada saham perusahaannya, yang tentunya akan memberikan keuntungan yang besar bagi investor. Namun tidak banyak orang yang mempercayai pernyataan ini. Di satu sisi, itu adalah grup induk angin dan hujan, perusahaan grup terintegrasi berskala besar yang terkenal di dunia, dan perusahaan dewa investasi Fengyu. Di sisi lain, perusahaan keuangan abad baru yang harga sahamnya sedang jatuh, rasanya seperti sekarat. Akibatnya, setelah bencana seperti itu, saham-saham perusahaan keuangan abad baru turun lebih cepat, sehingga para pemegang saham pun menangis. Tahun lalu, masih banyak masyarakat yang ingin membeli saham yang ada di tangannya, namun tidak ada satupun yang menjualnya. Saya pikir ini adalah investasi yang sangat bagus dan saya bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk mereka di masa depan. Namun tahun ini angin tiba-tiba berubah. Mereka sendiri tahu bahwa perusahaan telah merugi banyak. Kalaupun rugi, mereka bisa melewati penerbitan saham, atau mengirim lebih banyak obligasi atau semacamnya. Namun tiba-tiba banyak sekali pemberitaan negatif di media hingga tiba-tiba terjerumus ke bawah. Mereka tidak tahu kapan mereka menyinggung kelompok penahan angin dan hujan, atau menyinggung Fengyu, mengapa mereka harus menargetkan mereka. Mereka hanyalah perusahaan keuangan dengan nilai pasar kurang dari 3 miliar dolar, yang tidak layak disebutkan dibandingkan dengan banyak anak perusahaan Win & Rain Holdings. Setelah pelemparan seperti itu, nilai pasarnya turun menjadi hanya beberapa ratus juta dolar, dan melihat trennya, nilai itu akan terus turun. Saat ini, mereka harus mencari cara untuk mengajukan penangguhan sementara, pertama-tama menghentikan kerugian, dan kemudian mencari cara untuk mendapatkan kabar baik, menarik kembali sahamnya. Namun, mereka berpikir lama,
dan tidak ada kabar baik. Kecuali ada penanaman modal dalam jumlah besar, perusahaan bisa diselamatkan. Tapi itu akan memakan biaya miliaran dolar, tapi siapapun yang punya miliaran dolar akan berinvestasi di perusahaan seperti itu. Sejak berita negatif dilaporkan, tingkat gagal bayar kredit real estate mereka telah melebihi 50%. Ini berarti mereka memiliki lebih dari separuh uangnya dan tidak dapat mendapatkannya kembali. Perusahaan keuangan sah mana yang tidak memperoleh keuntungan 100% dari pinjaman, dan lebih dari separuh uangnya tidak dapat diperoleh kembali, yang berarti rantai modalnya telah putus. Mereka juga melihatnya. Saat ini, mereka sepertinya hanya punya satu cara untuk mengajukan perlindungan kebangkrutan. Jika tidak, keadaan akan semakin buruk dan nilai perusahaan akan semakin rendah. Sekalipun mereka enggan, tidak ada jalan lain. Perlindungan kebangkrutan juga dapat memberi mereka kesempatan untuk beristirahat. Dalam keadaan ini, New Century Financial Company harus mengajukan permohonan perlindungan kebangkrutan ke pengadilan, dan saat ini harga saham perusahaannya telah jatuh ke bawah dengan nilai pasar kurang dari 100 juta. New Century Financial Corporation mengumumkan bahwa mereka akan menjual sebagian besar asetnya, termasuk pinjaman, hak sekuritisasi, deal, dalam waktu 1,5 bulan, serta toko, gerai, pusat layanan, platform layanan, deal. Perangkat seperti komputer. Tentu saja, mereka harus memberhentikan lebih dari 3.500 karyawan sekaligus, tetapi ini tidak termasuk para pialang dan staf yang berurusan dengan pinjaman hipotek. Artinya, beberapa staf mereka yang tidak signifikan berjumlah lebih dari 3.500 orang, yang menunjukkan betapa seriusnya beban perusahaan. Terdapat lebih dari 55.000 broker dan staf yang menangani masalah terkait pinjaman. Orang-orang ini juga merupakan aset perusahaan dan dianggap sebagai aset yang relatif baik. Dengan cara ini, hak dan kepentingan pemegang saham dapat terjamin, dan pot ini dapat diambil. Siapa yang mengambil pot, dan bukan kebetulan, itu adalah kelompok dua kamar. Ketika saya melihat berita ini, Feng Yu akhirnya menunjukkan senyuman santai. Rencananya berhasil, dan akhirnya saya bisa yakin. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.